Ahok, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih Pak. Wah, terima kasih nih ya, kawan lama datang ke sini. Ini ya. kedua kali ya saya. Ketiga kali kan pernah diisi diskusi juga di sini dan sebagainya. Ya, Pak Ahok, sudah pernah menjadi komisaris di Pertamina, komisaris utama lagi, kemudian juga banyak tawaran dari swasta untuk memimpin perusahaan dan lain sebagainya. Tapi kenapa pilihannya tetap masuk ke politik? Kalau politik kan nggak bisa ke perusahaan. Kenapa tetap bertahan di partai politik? Ya pertama, memang dari kecil juga dari bapak saya ya. Nah, dulu malah saya lebih ekstrim. Waktu frustrasi lihat banyak oknum aparat, oknum, ya pokoknya oknum-oknum banyak lah. Para pemeras, para Meres, segala macam, pelayanan buruk. Ya oknum pajak semua. Kita buka usaha kan capek kan. Ya. Oknum LSM, macam-macam lah. Saya minta mau pindah ke Kanada malah ekstrim. Oh, mau tinggal di sana? Iya, ditawarin teman. Nah, masih remaja nih dulu. Masih belum nikah, bujangan lah ya. Terus teman saya bilang, udah Hok, ngapain lu ngurusin negeri, nggak usah sok-sok pahlawan lah lu. Udah tahu nih negara istilahnya dia tuh nggak ada obatnya. Kalau hampir semua instansi banyak oknum ya nggak ada obat tuh katanya. Mending lu ikut gua, nungguin rumah gua di Kanada. Rumah gua gede. Kepikiran juga tuh di sana. Nungguin anak gua. Nah, enak kan di sana? Terus saya kan dari kecil suka ngomongin gitu kan. Paling enak kerja di Kanada, gaji Kanada, tambang, kan orang tambang kan. Terus saya juga Bangka master Belitung, keuangan kan. MM-nya keuangan. Terus dikirim pulang Indonesia. Wah, enak. Gaji Kanada, tinggal di Indonesia kan. Oh, kerja di istri jangan orang Kanada. Berat ongkosnya nih. Istri orang Indonesia lah. Di-treat sebagai expat di sini. Itu enak kan. Jadi saya pikir, udah, saya mau pergi. Nah, bapak saya waktu minta izin itu, bapak saya bilang, kamu pergi, kamu yang sekolah tinggi di kampung ini, punya pabrik aja, merasa mau pergi. Terus yang ditinggalin siapa? Orang nggak sekolah, orang nggak punya pabrik. Gak boleh pergi, dia bilang, rakyat butuh kamu. Itu peran ayah begitu kuat. Tahun 95, suara itu. Tahun 95, rakyat butuh kamu. Nah, terus saya bilang, butuh apa Pak? Muka kayak gitu. Wah, bapak saya marah, dia marah bener. Dan satu kalimat yang penting, kamu percaya sama saya, satu hari kelak rakyat akan pilih kamu, memperjuangkan hak mereka. Terus saya pikir, mana masuk akal ya? Kamu percaya? Mungkin saya nggak lihat, dia bilang. Padahal ayah bukan politisi, bukan. Bapak saya dulu banyak bantu orang Golkar kok kampanye-kampanye. Pasti kayak Sudarmono datang, pinjam mobil kita kan. Terus kalau mau bahasa Belitung kan bapak saya orang kampung. Pasti Kosmas Batubara, datang dulu ada Haji Moas gitu kan. Di zaman Orde Baru dulu. Ya, pasti bapak saya diajak untuk ya pengusaha lah, suruh siapin jam Golkar, siapin sembako. Tapi bapak saya juga dulu kan dia banyak bantu orang PNI karena temannya banyak PNI. Nah, sebelum jadi PDI dulu namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Bahkan dia kenal Aidit. Aidit itu orang dari Belitung. Oh, Aidit orang Belitung. Iya. DN Aidit. Iya. Terakhir waktu Orde Baru banyak P3 sana. Nah, DNA itu di Jakarta. Jadi sudah biasa berinteraksi dengan orang-orang politik. Iya, karena kan memang di pengusaha kan pasti ketemu ya. Pasti ketemu, apalagi pengusaha lokal yang menonjol di sana. Pasti polisi segala macam. Dulu polisi juga susah kan, jaksa. Itu kan masa lalu. Tapi hari ini Anda sudah tentunya pernah ngalamin ada kekapokan ngurusin politik. Terus kemudian jadi komisaris utama udah enak. Swasta nawarin banyak. Saya dengar juga ada perusahaan swasta nawarin peranan sangat besar, gaji bagus. Tapi pasti kan benturannya, Anda kan nggak boleh masuk ke partai politik. Ya itu tadi, bapak saya selalu bilang gini, waktu saya udah bangun pabrik, kamu kalau jadi orang kaya, mau nggak tiap bulan kasih 1 miliar bantu orang miskin? Lu ada 1 miliar juga nggak mungkin kasih 1 miliar. Ya, kalau sebagai pengusaha uang sendiri. Iya. Kalau anggap 1 miliar kamu bantu orang, waktu itu UMP cuma 400.000 lebih ya. Kalau kamu kasih 500.000 saja, cuma 2.000 keluarga, uangmu habis. Coba kalau kamu jadi pejabat, kamu bisa membuat semua orang punya penghasilan seperti itu. Kamu bisa menolong orang yang miskin dan yang membutuhkan bantuan. Kayak kamu kan nggak miskin, tapi kamu kan butuh bantuan. Izin kamu beres. Kalau ada oknum pajak meres lu, oknum aparat meres lu, kan lu ada belain. Kalau lu mau jadi pejabat, mana ada? Terus bapak saya bilang, lu lupa pepatah Tiongkok kuno. Iya, teman-teman, itu adalah sesuatu hal pekerjaan yang sangat mulia yang dilakukan oleh Ahok, sehingga ingin bergabung, ingin mau menjadi pejabat itu dengan tujuan membantu orang miskin. Memang yang disampaikan oleh Pak Ahok sangat masuk akal sekali, karena ketika uang kita jadikan untuk membantu seseorang, pasti ada keterbatasan. Namun ketika telah menjadi pejabat, maka
uang itu bisa dijadikan untuk membantu rakyat. Nah, kebaikan yang dilakukan oleh Ahok ini memang sangat luar biasa karena orangnya juga bersih, termasuk orang yang anti terhadap korupsi dan tidak punya rekam jejak yang tidak baik. Nah, ketika seseorang itu ada rekam jejak yang kurang menyenangkan, contohnya telah melakukan korupsi, maka tidak bisa lagi berbuat yang terbaik karena sudah tersandra dengan masa lalunya, sehingga dengan berbuat baik lagi maka takutnya dibongkar oleh teman-temannya kelakuan yang sudah dia lakukan sebelumnya, sehingga dengan masa lalunya itu akan tersandra. Ketika tidak bisa mengikuti dengan apa yang dikatakan temannya, maka bisa saja temannya bisa membongkar semua apa yang dilakukan pada masa yang lalunya. Nah, kebaikan Pak Ahok ini kita lihat dari belakang, dari masa jabatan Ahok menjabat sebagai DPR, kemudian menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, kemudian menjadi wakil gubernur, bahkan menjadi gubernur setelah Pak Jokowi memenangkan sebagai presiden, bahkan terakhir menjadi komisaris di BUMN dan pernah juga menjadi DPR RI. Namun rekam jejak Pak Ahok di situ selalu dikenang oleh publik. Nah, jejak kebaikan Ahok sebagai kenangan tidak terlupakan. Tidak ada orang sempurna, tapi Ahok memang istimewa. Banyak kekurangan dalam diri Ahok, tetapi karena sengaja dicari-cari, ia adalah pemikir, eksekutor, dan birokrat lain daripada yang lain. Ia bisa sangat galak pada kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Tetapi ia pun bisa sangat terharu pada orang-orang tertimpa kemalangan tidak seberuntung orang-orang lainnya. Dalam diri Ahok mengalir pribadi yang keras, tapi jiwa sosialnya jelas menonjol. Meskipun beda agama, ia dengan ringan menyediakan anggaran untuk mengumrohkan marbot atau membawa pedagang kerak telur melancong ke Maroko. Meskipun ia tidak menjadi gubernur, bukan berarti popularitasnya pudar. Semasa masih menjabat, kantornya terbuka untuk rakyat. Ia membuka lebar-lebar telinganya untuk keluhan-keluhan masyarakat. Mungkin para ASN yang kebetulan bekerja untuknya waktu itu kerepotan, kewalahan dengan tentunya kerja dan detailnya dalam bekerja. Bahkan mereka harus siap lembur demi tercapainya target kerja yang diprioritasnya semasa Ahok memimpin. Mungkin banyak yang merasa lelah dengan segala omelan temperamennya yang kadang meledak-ledak. Tetapi jika mereka bekerja benar, Ahok tidak sungkan untuk memuji bahkan memberi bonus. Semasa menjadi gubernur, jalan-jalan bersih, jarang muncul tawuran, jarang muncul preman dengan seenaknya mencatut parkir di sembarangan tempat. Ahok sangat memperhatikan keteraturan dan pola kerja sehingga muncul ide seperti yang bisa dilihat di Balai Kota saat BTP masih menjabat sebagai gubernur. Ahok bisa humoris dan mampu menerjemahkan apa yang dimulai kepala negara. Jakarta menjadi lebih smart dan ada harapan bahwa Jakarta bisa sebagus Singapura suatu saat. Ahok sudah meletakkan fondasi bagaimana seorang pemimpin membangun dan simpati terhadap rakyatnya.
Jika ada yang membencinya karena semata oleh pandangan sempit tentang relasi antar agama dan terpengaruh oleh isu-isu yang sengaja dihembuskan dari luar. Ahok memang tidak sempurna sebab ia masih manusia, tetapi sebagai pemimpin ia sudah memenuhi kriteria sebagai pemimpin visioner yang tidak mau didikte oleh penguasa hitam yang mau menggampangkan cara untuk sekedar keuntungan bisnis semata. Orang masih berharap Ahok bisa berkontribusi untuk kemajuan Jakarta atau Indonesia yang lebih luas ketika banyak kepala daerah dengan pongah memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri. Ahok tampil lugas untuk memotong birokrasi yang membuat gemuk pejabat dan menyalahgunakan jabatan untuk menggemukkan diri sendiri. Rindu sosok pejabat seperti Ahok, terus terang penulis kagum pada pribadi Ahok. Lepas dari masalah pribadi yang tentu setiap orang pernah mengalaminya, ada kerinduan bahwa seorang pemimpin memang benar pelayan masyarakat yang tidak lelah-lelah mendengarkan keluhan. Siapapun yang memimpin Jakarta, penulis berharap bahwa mereka adalah pemimpin visioner yang mampu merangkul semua penduduk, tidak memprioritaskan etnis tertentu atau terlalu menonjol identitas. Sebab Jakarta itu kompleks, multi etnis dengan masalah pelik. Butuh pemimpin yang bukan hanya mendengar tetapi tegaan juga dalam memutus kelemahan birokrasi yang mirip sel kanker, ganas dan mematikan. Saya dulu pernah optimis suatu saat Jakarta akan seperti Singapura dengan Ahok sebagai pemimpinnya. Teringat dengan Lee Kuan Yew yang bisa mengubah Singapura menjadi negara termaju dan termasuk paling disiplin masalah peraturan. Mimpi itu kian pudar dan sekarang hanya berharap dengan pelan gubernur sekarang bisa mengadopsi pekerjaan baik Ahok. Silakan dengan gaya sendiri, tetapi kalau mampu meninggalkan jejak kebaikan yang akan selalu dikenang masyarakat. Meskipun Ahok pernah dipenjarakan, siapakah yang menyaksikan kinerjanya yang total untuk Jakarta? Jujur saja, tidak usah munafik, Jakarta itu rindu padamu, Ahok. Nah, itulah jejak kebaikan Ahok sebagai kenangan yang tidak terlupakan saat Ahok memimpin DKI Jakarta.